Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia juga mati untuk kita semua. Dia bangkit dan dia berdoa bagi kita semua. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus yang menebus bersama dunia. Dipersilakan duduk kembali. Siap. Puji Tuhan, kita berkesempatan pada hari ini untuk bersama-sama mengadakan ibadah dan perayaan Natal kelompok 9 pada saat ini dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama memasuki acara prosesi penyalaan lilin Natal. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama memaknai prosesi penyalaan lilin Natal ini. Hidup bagaikan sebatang lilin yang menyala. Digunakan untuk apapun cahaya hati ini, lilin kehidupan kita akan habis pada masanya. Tidak ada yang tahu sampai kapan cahaya kehidupan diri kita akan terus menyala. Jadi, akan digunakan untuk apa cahaya yang masih menyala ini? Pada dasarnya, semua orang ingin menjadi cahaya yang terang menderang dalam kehidupannya. Tapi, terang seperti apa? Menderang dalam sudut pandang yang bagaimana? Apakah menderangnya cahaya hidup kita hanya sebatas menerangi lorong kehidupan kita saja? Jika iya, apakah yakin cahaya kehidupan kita akan terasa jauh lebih indah seperti yang kita harapkan? Ingat, puncaknya keindahan cahaya kehidupan itu adalah saat bertemu dengan titik embun kesedihan dan kesusahan orang-orang di sekitar. Cahaya kehidupan kita akan memancarkan warna-warni sehingga menjadi pelanginan indah saat bertemu embun-embun kesedihan dan kesusahan orang sekitar. Kita akan bersama-sama mengiringi penyalaan lilin ini dengan pujian Malam Kudus.
silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari di dalam ibadah perayaan Natal kelompok 9, pada saat ini kita satukan hati, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Suatu sukacita yang besar Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama anak-anak-Mu, yaitu kelompok 9, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami masih bisa untuk merayakan hari kelahiran Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami, bahkan Engkau bangkit juga untuk kami. Begitu besar Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap kasih-Mu yang selalu Tuhan Yesus curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan segala acara perayaan Natal kelompok 9 ini Tuhan. Untuk itu sertai dan berkati, mulai dari acara saat ini sampai nanti selesainya, baik song leader, baik yang membawa firman, ataupun seksi-seksi yang lain. Semuanya hanya kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah di dalam acara perayaan Natal hari ini, semuanya dalam kuasa dan kendali Engkau. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang mengikuti acara Natal pada saat ini, benar-benar memperoleh sukacita dari Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajarilah dan mampukanlah di dalam setiap kehidupan kami, untuk selalu mau menerima Engkau Tuhan, dan masuk di dalam hati kami. Lebih-lebih kami belajar mulai dari keluarga kami. Biarlah nama-Mu sendiri yang selalu kami tinggikan. Inilah Tuhan seruan dan permohonan doa kami di dalam nama Yesus, bagi setiap kita yang sudah siap mengikuti acara ibadah perayaan Natal pada saat ini. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Ibu, Bapak, dan adik-adik yang kami hormati. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kehadirat Tuhan, karena semua ini hanyalah pertolongan dari-Nya. Kami kelompok 9 mewakili panitia mengucap syukur karena acara kita yang saat ini kita nikmati bersama bisa kita alami dengan tenang, cuaca indah karena berkat Tuhan yang begitu dahsyatnya pada kita. Dan yang kedua, kami mohon maaf bila apapun nanti yang panitia siapkan kurang berkenan di hati Bapak Ibu panjenengan sedoyo, kami mohon maaf. Dan ketiga, imbauan dari pemerintah daerah, selama kita merayakan Natal dan Tahun Baru, tetap kita melakukan protokol kesehatan. Kita waspada untuk keselamatan dan keamanan kita semua. Dan akhir kata, kami sebagai wakil kelompok 9 mengucapkan selamat Natal dan Tuhan memberkati senantiasa. Amin. Matur suwun. Masih ada sukacita? Masih ada semangat? Kok kelihatannya krik-krik? Masih ada semangat?
Puji Tuhan. Seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya undang Bapak Ibu serta saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 99, Gita Surga Bergema. Dipersilahkan untuk sambil bertepuk tangan, kita pujikan ayat 1 dan 2. Silakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Baik, sebelum kita menggumuli firman kita pada hari ini, mari bersama kita satukan hati, mari bersama kita berdoa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami bersyukur bahwa sore hari ini kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengumpulkan kami di tempat ini dengan sukacita dan dengan keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk merayakan Natal bersama-sama dengan saudara terkasih kami. Dan biarlah ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Engkaulah sendiri yang mengisi hati kami, Engkaulah yang memperlengkapi kami, Engkau yang membantu kami mengerti setiap pesan dan firman-Mu dalam firman hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, setiap kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman kita hari ini terambil dari Matius pasal 1, Injil Matius pasal 1, ayatnya yang ke-23 seperti tema Natal kita hari ini, sebagaimana tema Natal yang telah ditetapkan oleh PGI. Injil Matius pasal 1, ayatnya yang ke-23, mari kita baca bersama-sama nggih Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekali lagi. Ini kelompok 9 Bapak Ibu. Wah, rame. Tadi saya pikir sepi begitu di dalam, ternyata yang di luar juga banyak. Ya, firman kita hari ini akan saya awali dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Cerita itu berasal dari legenda Inggris begitu, tentang kisah King Arthur. Mungkin teman-teman dari pemuda pernah mendengar atau belum? Ya, mungkin 1 atau 2 orang pernah mendengar legenda tersebut. Jadi legenda ini berbicara mengenai salah seorang raja
yang memiliki kerajaan, dia dikaruniai seorang putra mahkota. Entah karena alasan apa, putra mahkota ini dititipkan kepada orang, dan putra itu bertumbuh besar. Dia bertumbuh tapi dia tidak tahu identitasnya, aku ini siapa, orang tuaku siapa, aku ini dari mana, dan lain sebagainya. Lalu semakin lama ternyata raja tersebut jatuh sakit. Dan dia bingung, kerajaan ini harus saya berikan kepada siapa? Siapa yang akan memegang tahta kerajaan ini? Siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan saya? Karena dia bingung, tidak punya penerus tahta kerajaan, akhirnya dia mengadakan sebuah sayembara dengan menancapkan sebuah pedang, dan siapa orang-orang yang bisa menarik pedang tersebut, dia berhak atas tahta kerajaan tersebut. Semua orang mencoba untuk menarik pedang tersebut, Bapak Ibu. Mulai dari yang bertubuh besar, jenderal-jenderal, kapten-kapten, semua berusaha menarik pedang tersebut, tapi sayangnya tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menarik pedang tersebut. Akhirnya datanglah seorang laki-laki bernama Arthur. Dia mencoba untuk menarik pedang tersebut, tapi ternyata dia ditertawai oleh sejumlah besar orang. Dia diremehkan. Karena diceritakan di situ Arthur bertubuh kecil, kurus, ngoten. Orang-orang menganggap dia tidak akan sanggup untuk menarik pedang tersebut. Orang-orang menertawainya, tapi ternyata apa Bapak Ibu? Arthur bisa menarik pedang tersebut. Melalui cerita ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa seringkali orang-orang yang bertubuh kecil, orangnya kurus, ngoten Bapak Ibu, seringkali diremehkan. Gak kuat, wes gak usah, gak bisa, itu berat, jangan. Orang seringkali meremehkan mereka yang bertubuh kecil, anak-anak kecil mungkin diremehkan Bapak Ibu. Tapi melalui firman kita hari ini kita melihat bahwa Sang Immanuel bukan hadir dalam rupa sosok yang besar, bukan datang dalam rupa orang yang gagah atau orang dewasa yang berwibawa, melainkan Allah hadir dalam rupa seorang bayi. Padahal kita tahu Bapak Ibu bahwa bayi adalah orang yang sangat lemah, ringkih, rentan begitu Bapak Ibu. Bayi ini kok imunnya belum sebaik kita sebagai orang dewasa. Tapi Allah memilih hadir dalam rupa seorang bayi. Kenapa? Padahal terlebih dalam konteks pandemi kita bisa tahu Bapak Ibu ya, anak-anak ini yang paling rentan terkena virus, yang paling berbahaya, yang paling diawasi, yang paling dijaga supaya tidak tertular virus corona. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini anak-anak ini, bayi adalah pihak-pihak yang paling rentan terhadap segala jenis penyakit, virus dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah malah memilih hadir dalam rupa seorang bayi. Tidak lain karena Allah bersolidaritas dengan kita. Allah ikut merasakan kerentanan kita. Bahwa Allah memilih hadir dalam sosok bayi karena Allah juga ingin bukan hanya menyertai kita sebagaimana Immanuel, Allah menyertai kita, bukan hanya Allah ingin menyertai kita, tapi juga Allah turut merasakan kerentanan kita. Dia hadir dalam rupa seorang bayi yang sangat rentan, ringkih, gampang terkena penyakit. Bahkan diceritakan pula Bapak Ibu, Yesus bukan lahir di keluarga yang besar, keluarga yang kaya raya, keluarga jenderal, keluarga kapten, atau keluarga raja. Yesus bukan lahir dari keluarga yang kaya raya, melainkan dia hanya lahir dari keluarga yang sederhana. Melaluinya kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Allah memilih hadir dalam rupa bayi di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Allah memilih hadir dalam seorang bayi karena
hendak menunjukkan solidaritasnya dengan kita. Kita yang rentan, kita yang ringkih sebagaimana bayi Yesus. Dalam konteks pandemi saat ini kita diminta untuk saling berjaga jarak. Kita diminta untuk menggunakan face shield, mencuci tangan, menggunakan masker. Tidak lain karena apa? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang ringkih. Kita adalah orang yang rentan, Bapak Ibu. Konteks pandemi ini hampir 150.000 kasus. Menunjukkan bahwa pandemi ini persoalan yang serius. Kita satu dengan yang lain adalah pribadi yang rentan. Kita ringkih terhadap penyakit. Tapi melalui teks kita hari ini kita ditunjukkan bahwa Allah ikut merasakan kerentanan kita. Dia hadir dalam rupa seorang bayi yang ringkih, yang gampang terkena penyakit. Dia hadir dalam keluarga yang bukan keluarga yang siap menerima, bukan keluarga yang kaya raya, melainkan dia hadir dalam kesederhanaan, keterbatasan, kesulitan mencari penginapan. Apa yang dialami, apa yang diceritakan di Alkitab, Yesus kesulitan mencari penginapan, Maria dan Yusuf. Menunjukkan bahwa pada saat itu Yesus hadir dalam keterbatasan, lahir di kandang domba, palungan. Hendak menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah ikut merasakan kerentanan, kekurangan, keterbatasan kita, Bapak Ibu. Maka hari ini kita merayakan Natal, kita menyadari dan kita belajar bahwa Allah hadir ke dalam dunia ini melalui Sang Immanuel, melalui bayi Yesus, sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Allah ikut merasakan kerentanan dan kesedihan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita. Maka sukacita Natal ini patutnya kita rayakan karena Allah turut merasakan kesedihan kita, kerapuhan kita dalam konteks pandemi ini. Maka selamat Natal dan selamat menghayati Sang Immanuel yang turut menderita bersama-sama dengan kita dalam kehidupan, dalam kesedihan kita. Dia juga solidaritas mengalami kerapuhan itu, terlebih khusus dalam konteks pandemi ini. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Kami bersyukur ya Allah, bahwa sore ini Engkau memberikan secercah firman-Mu, Engkau memberikan sedikit dari firman-Mu kepada kami hari ini. Biarlah ya Tuhan melalui renungan hari ini, melalui firman hari ini boleh mengingatkan kami bahwa Engkau hadir ke dalam dunia bukan dalam rupa sosok yang besar yang kuat, melainkan Engkau hanya hadir dalam rupa seorang bayi. Bayi yang rentan, bayi yang ringkih. Namun melaluinya kita boleh menyadari bahwa Engkau solidaritas, Engkau setia kawan dengan kami, turut merasakan kerentanan, keringkihan, keterbatasan dan kelemahan kami terkhusus dalam konteks pandemi ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami sebagaimana Engkau mengatakan Engkaulah Sang Immanuel. Kami bersyukur Tuhan untuk itu. Pun hari ini Tuhan kami menyatukan hati, kami berdoa untuk pandemi virus corona yang sudah mewabah di bangsa kami. Berbulan-bulan ya Tuhan kami mengalami kesedihan dan penderitaan ini. Namun ya Tuhan kami percaya Engkau turut ambil bagian, Engkau turut berkarya, Engkau ada dan Engkau menyertai setiap kami. Demikian pula Engkau menyertai setiap mereka yang ada di garda terdepan penanganan virus ini. Kami yakin Tuhan Engkau menolong kami dengan berbagai cara-cara yang tidak bisa kami pahami. Kami pun bersyukur Tuhan hari ini kami boleh merayakan Natal, kami bersyukur kami boleh berkumpul. Biarlah ya Tuhan kehangatan Natal ini boleh menguatkan kami dalam persekutuan ini, boleh menyadarkan kami akan Immanuel yang selalu membersamai kami. Kami bersyukur pula Tuhan untuk rekan-rekan dan saudara-saudara kami yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan sendiri yang berkati, Tuhan sendiri yang urapi, biarlah setiap hal yang boleh dikerjakan semuanya boleh harum wangi di hadapan-Mu.
Ini kami Tuhan penuh dengan keterbatasan. Ini kami Tuhan, kami yang ringkih, kami yang rentan, kami yang lemah. Namun satu hal yang kami percayai bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami karena Engkau Sang Immanuel, Engkau solidaritas dalam kesedihan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, ini kami Tuhan, di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Menyerahkan persembahan ini pada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, perkenankan kembali kami bersama-sama bersembah sujud kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas semua penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan kepada kami. Tuhan, terimalah persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama pada saat ini, dan kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini mampu ikut dalam karya-karya Tuhan, khususnya yang berada di Jemaat Sidorejo. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa, permohonan, dan ungkapan syukur ini kami serahkan. Amin. Kita lanjutkan menyerahkan persembahan ini oleh Ketua Kelompok. Saya ulangi, dari Ketua Panitia PHBK kepada Ketua Kelompok, yang nanti akan dilanjutkan diserahkan ke jemaat. Dipersilakan. Persembahan Natal kelompok 9 pada saat ini terkumpul ada 1.946.000. Dari kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita
untuk datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan Surga yang mulia, yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang Ia adalah Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang diberikan pada kami semua, karena di dalam kami merayakan Natal dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan, semuanya boleh kami alami dengan penuh sukacita. Ini suatu tanda bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kami dan menyertai dalam kehidupan kami masing-masing pada saat ini. Tuhan, lebih dari itu, kami bersama-sama mengadakan perayaan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah diarahkan pada kelompok 9 pada saat ini, sehingga apa yang telah difirmankan Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang berkenan mengenalkan kehidupan kami. Mereka berilah kekuatan dan ketangguhan pribadinya, sehingga mereka melayani dengan Engkau, melayani dengan sesuka hati kedukaan hatinya. Tuhan, bentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Bimbingan berkatilah di dalam kami perjalanan dari tempat ini, di tempat kami masing-masing. Tuhan menyertainya. Kiranya Tuhan menyertai kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami dengan keadaan selamat. Dan sebentar lagi kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat menambah kekuatan jasmani kami dan menambah kekuatan iman daripada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa kami ini semuanya kami serahkan demi menjemput putra-Mu tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perlu kami sampaikan bahwa di dalam ibadah Natal kelompok 9 ini, kelompok 9 juga mau berbagi cinta kasih buat saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya. Untuk itu pada saat ini siapa yang saya panggil supaya nanti maju ke depan, dan kalau tidak hadir ada yang mewakili. Di sini saya minta bantuan kepada Ketua PHBK. Yang pertama yaitu diberikan kepada Mbah Miwi. Yang kedua Mbah Tiwi. Mbah Tiwi dari posisi timur gereja. Yang ketiga Mbah Tumini. Mbah Tumini. Ya. Selanjutnya Bu Rohani. Mbah Kristin. Sama Mbah Sarniti. Selanjutnya Bu Nayu, Mas Adi, Mbah Nirno,
Bu Rati, Mbah Las, Bu Tiana, saya ulangi, Bu Tiana, Bu Min, istrinya Pak Handoko, sama Mbah Prayogo, dan yang terakhir Mbah Nutrio. Mbah Nutrio sama ini sudah. Demikian Bapak Ibu, ada yang kelewatan tadi, Pak Harto. Pak Harto keluarganya Mbah Tiwi. Mungkin ada yang mewakili, sama Lekmin sebelah sana, timur. Demikian Bapak Ibu apa yang telah disampaikan oleh kelompok 9, jangan menilai dengan nilainya. Namun kepedulian dari kelompok 9 buat saudara-saudara kita yang memang benar-benar membutuhkannya. Biarlah apa yang kita berikan ini selalu bisa menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Ada amin ya? Untuk waktu selanjutnya yaitu mengenai pembagian konsumsi. Untuk pembagian konsumsi supaya kita tetap mengikuti acara protokol kesehatan, nanti mulai sebelah barat gereja nanti akan dipandu oleh Bapak Sutarji. Bapak Ibu tetap duduk di tempatnya masing-masing menunggu dipanggil. Setelah dipanggil nanti baru berdiri pulang, tapi yang mengambil cuma perwakilan dari keluarga aja. Dan yang di tengah sini nanti akan dipandu oleh Mas Bedi. Tekniknya seperti apa yang saya sampaikan, tapi di sini Mas Bedi manggilnya di depan gereja, karena berkatnya ada di depan, bukan di sini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu misalnya menunggu panggilannya, akhirnya apa? Menoleh ke belakang. Terus seperti yang di sebelah barat, sebelah timur gereja, nanti akan saya pandu sendiri. Dan di dalam supaya kita menyingkat waktu dan bisa bersama-sama di waktu pemanggilan dan pembagian konsumsi dilakukan tanpa ada mic, supaya nanti suaranya tidak berbenturan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.